Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Bertemu kembali dengan saya pada video pembelajaran kali ini. Sebuah benda atau kaca yang baru saja Anda pegang akan terlihat bekas pegangan atau sidik jari pada benda atau kaca tersebut. Sidik jari yang Anda tinggalkan sebenarnya adalah keringat yang Anda hasilkan yang mengandung garam natrium klorida dan menempel pada benda atau kaca yang kita pegang tersebut. Apabila natrium klorida direaksikan dengan perak nitrat, maka akan terbentuk endapan perak klorida yang berwarna putih. Jika endapan tersebut dilihat di bawah sinar, maka perak klorida akan memancarkan warna perak. Hal inilah yang biasa digunakan oleh polisi untuk mengungkap pelaku tindak kejahatan yang kebetulan meninggalkan sidik jarinya. Dari contoh ini, apakah sebenarnya kelarutan dan hasil kali kelarutan itu? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari materi berikut ini. Apabila suatu zat dilarutkan dalam suatu pelarut, ternyata ada yang mudah larut atau dengan kata lain kelarutannya besar, ada yang sukar larut atau kelarutannya kecil, dan ada yang tidak larut atau kelarutannya dianggap nol. Sebenarnya, tidak ada zat yang tidak larut dalam pelarut. Misalnya, dalam pelarut air, semua zat termasuk logam dapat larut, hanya saja kelarutannya sangat kecil. Jika suatu zat sangat sedikit yang terlarut dalam suatu pelarut, misalnya kurang dari 0,1 gram zat terlarut dalam 1000 gram pelarut, maka zat tersebut dikatakan tidak larut. Di sini akan dibahas zat padat yang sedikit kelarutannya dalam air. Pada materi ini kita awali dari pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama, kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Kelarutan dinyatakan dalam mol per liter atau sama dengan konsentrasi zat dalam keadaan jenuh. Proses pelarutan dapat ditingkatkan dengan cara pengadukan, penggerusan zat terlarut, dan pemanasan. Nah, dalam pemanasan, tentu di sini suhu akan mempengaruhi. Semakin besar suhu, maka kelarutannya semakin besar atau dengan kata lain semakin mudah larut. Yang kedua, tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Ionisasi larutan elektrolit akan menghasilkan anion dan kation. Sehingga KSP merupakan perkalian dari ion-ion yang melarut dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Besarnya nilai KSP mencerminkan mudah atau tidaknya larutan elektrolit larut dalam air. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP dari MgOH 2 kali. Maka dalam penyelesaiannya, langkah awal yang dilakukan adalah menuliskan reaksi ionisasinya secara benar. Reaksi MgOH 2 kali dalam ionisasinya menghasilkan ion Mg2 positif dan 2OH minus. Sehingga KSP sama dengan hasil kali konsentrasi kation dan anion dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Dalam hal ini Mg2 positif koefisiennya 1 sehingga pangkat 1 dan OH minus pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk mengetahui hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau S dan KSP, perhatikan reaksi berikut ini. AXBY dalam ionisasinya menghasilkan XAY positif dan YBX-. Jika kelarutan AXBY adalah S molar, maka dalam ionisasinya AXBY menghasilkan ion XAY positif dan YBX-. Jika kelarutan AXBY adalah S, maka kelarutan kationnya adalah XS dan kelarutan anionnya adalah YS. Sehingga KSP dari AXBY adalah hasil kali konsentrasi kation dan anion yang dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Dalam hal ini yaitu AY positif pangkat X karena koefisiennya X dan BX minus pangkat Y karena koefisien anionnya adalah Y. Sehingga jika kelarutannya tadi adalah
XS dan YS, maka hasilnya XS pangkat X dan YS pangkat Y, sehingga KSP sama dengan X pangkat X kali Y pangkat Y kali S pangkat X tambah Y. Sehingga S nilainya di sini sama dengan akar pangkat X tambah Y dari KSP per X pangkat X kali Y pangkat Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah hubungan S dan KSP dari PbI2? Untuk menyelesaikannya, kita tuliskan persamaan reaksi ionisasinya secara benar, yaitu PbI2 menghasilkan ion Pb2 positif dan 2I-. Sehingga jika kelarutan dari PbI2 adalah S, maka kelarutan kationnya adalah S dan kelarutan anionnya adalah 2S. Jadi KSP PbI2 hasil kali konsentrasi kation dan anion dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu S kali 2S pangkat 2, sehingga KSP dari PbI2 sama dengan 4S pangkat 3. Dari nilai KSP kita bisa menentukan nilai S-nya atau kelarutannya sama saja dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Contoh soal yang kedua, perhatikan. Jika kelarutan CaOH 2 kali adalah 1 kali 10 pangkat minus 2 molar, tentukanlah KSP dari CaOH 2 kali. Penulisan persamaan reaksi ionisasinya juga harus tepat, yaitu CaOH 2 kali dalam ionisasinya menghasilkan Ca2 positif dan 2 OH minus dengan kelarutannya CaOH 2 kali S, sehingga kation kelarutannya S dan anionnya 2S. Maka KSP CaOH 2 kali sama dengan konsentrasi kation Ca2 positif kali konsentrasi anion OH minus dipangkatkan koefisiennya yaitu 2, sehingga KSP sama dengan S kali 2S pangkat 2, hasilnya adalah 4S pangkat 3. Jika nilai S atau kelarutannya adalah 1 kali 10 pangkat minus 2, maka nilai KSP-nya sama dengan 4 kali 1 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 3, sehingga nilainya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.